Sejumlah pertanyaan, tadi ada Dr. Ani Hasibuan yang menjawab pertanyaan Anda seputar Corona dan COVID-19. Sekarang kita akan menerima telepon dari pemirsa. Sudah ada 3 penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Dokter, masih bersama saya ya, Dok? Ya, halo. Oke, Dok, kita akan terima telepon dari Pak Edwin di Tegal. Silakan Pak Edwin, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, silakan pertanyaan Pak Edwin. Dok, saya pernah dengar informasi dari grup WA, itu yang konon katanya kalau orang yang sudah terkena COVID itu paru-parunya tidak mungkin pulih seperti sedia kala apapun itu. Terus kemudian satu lagi, saya sekeluarga di sini kan di Kabupaten Tegal, khususnya di Kecamatan Waruja, itu sudah melakukan physical distancing itu sudah bahkan sudah tutup toko saya itu sudah hampir 2 bulan. Ya. Kesadaran masyarakat ini itu sudah banyak pengaturan. Jadi ini Oke. menyarankan Pak- pemerintah Kabupaten Tegal tolonglah sosialisasinya ke masyarakat lebih didekatkan lagi. Oke, Pak Edwin, mohon maaf ini agak kurang jelas, tapi yang saya tangkap yang pertamanya adalah informasi dari grup WA. Tadi Anda ingin mengklarifikasi apakah paru-paru bisa kembali normal setelah terkena COVID-19. Dan yang kedua, mungkin masukan dari dokter juga, karena Pak Edwin tadi mengatakan di tempatnya berada di Tegal ini tampaknya masih kurang mengenai bagaimana kesadaran, ini di Kabupaten Tegal ya, kesadaran mengenai physical distancing, social distancing tadi. Jadi kita tangkap 2 poin itu, Pak Edwin. Nanti kita akan lanjutkan ke jawaban setelah kita menerima pertanyaan dari penelpon lainnya. Terima kasih Pak Edwin dari Tegal sudah menghubungi kami. Kita langsung berlanjut ke Pak Maulizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak Maulizar. Selamat pagi. Pagi Pak Maulizar. Ya. Silakan pertanyaan Pak. Begini Pak, kami merasakan saat ini bahwa makhluk yang paling menyeramkan dan mematikan itu adalah orang tanpa gejala. Jadi bisa saja mereka buat di sekitar kami dan akan membunuh saya dan keluarga saya. Jadi yang ingin saya tanya itu, seberapa lama virus ini bisa hidup di raga seorang OTG? Kemudian seberapa banyak virus ini bisa bermetamorfosis atau memperbanyak dirinya di raga OTG? Oke. Kemudian seberapa banyak orang lain OTG ini bisa menularkan kematian? Demikian Oke. mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maulizar di Aceh Tengah. Kita akan jawab lagi pertanyaan berikutnya dengan Pak Syahril di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi, Mas. Ada 2 Pagi, silakan. pertanyaan. Ya. Yang pertama, benarkah critical point untuk mencegah bersebarannya perpindahan virus corona ini menggunakan masker, satu. Yang kedua, cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang ketiga, hindari memegang mata, hidung, dan mulut. Benarkah demikian? Kalau memang benar, jadi berarti ada kesempatan bagi masyarakat itu untuk tidak stres lebih besar lagi dan konsentrasilah memberikan kejelasan untuk 3 hal tersebut. Terus pertama, yang kedua, sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Ya, benarkah stres itu membuat daya tahan tubuh kita itu menjadi menurun? Nah, di saat kita berpuasa itu proses kita untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah SWT. Jadi kita itu untuk meyakinkan bahwa sesuatu itu terjadi hanya karena Allah. Dan yakin sakul yakinnya, tetapi itu hendaknya harus didukung dengan apa? Asupan gizi. Itu dari siapa? Mereka tidak bisa mencari nafkah, mereka tidak bisa lagi berusaha, mereka harus meningkatkan daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh ya. Jadi kemarin saya sarankan, melalui ini saya sarankan, segeralah penuhi kebutuhan dasar hidup bangsa rakyat ini pada saat bulan puasa itu. Pada saat bulan puasa itulah saat kita akan bertempur habis-habisan dengan COVID corona ini. Kalau kita gagal bulan puasa, kita akan hancur. Jadi Baik, terima kasih. Para dokter, tolong sampaikan bahwa di bulan puasa itu penuhkan, jangan ada diskriminasi. Orang yang disertakan, orang yang satu partai, orang yang satu ini, jangan ada yang demikian lupa. Baik, terima kasih Pak Syahril. Itu mungkin masukan juga untuk berbagai pihak juga terkait dengan kesiapan menjelang bulan puasa dan bagaimana kita bisa menjaga semuanya agar aman dari paparan virus corona. Dokter Ani, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diajukan oleh para penelpon kami.
Yang pertama mengenai informasi apakah paru-paru bisa pulih seperti sedia kala apabila sudah terkena COVID-19 ini, dan tadi masukan mungkin bagi masyarakat yang harus diketahui agar lebih serius lagi social distancing atau physical distancing, menggunakan masker dan lain-lain untuk menghindari paparan virus corona bisa tersebar di kota dan kabupaten, contohnya Tegal tadi. Silakan dok. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Banyak saya lihat informasi di WhatsApp grup yang mengatakan paru-paru tidak kembali normal. Kalau kita kan tidak bisa menyatakan demikian, karena dari pasien-pasien yang alhamdulillah pulih dari corona yang sedang sampai dekat ya, itu masih lihat perjalanannya bagus. Gitu. Kita belum bisa memutuskan apa-apa karena ini kan penyakit itu. Kita harus ikuti terus gitu. Mengikuti itu kan tidak cukup dalam satu lakukan. Jadi informasi seperti itu pastinya adalah hoax gitu. Jadi nggak usah didengarkan. Oke, itu yang klarifikasi dari informasi tersebut. Lalu mungkin dokter juga bagaimana sarannya untuk kota-kota yang tampaknya warganya masih belum serius begitu dok mematuhi physical distancing? Ya, itu saya kira memang kerjasama ya. Tentunya dalam hal ini kebijakan pemerintah yang paling kuat. Gitu. Bagaimana pemerintah bisa mempersuasi ya, jangan memaksa, mempersuasi masyarakat untuk bisa di rumah saja, supaya kita bisa memutus rantai penularan dari COVID-19 ini. Jadi itu benar-benar political power kalau menurut saya. Oke. Kita mau menghimbau seperti apapun, kalau tidak ada political power itu susah. Misalnya minggu lalu saya mendengar cerita teman dari Belanda ya, yang tinggal di Belanda, itu mereka melakukan razia. Jadi ada penalti atau sanksi orang yang masih berkeliaran di jalan, terutama waktu itu dia sebut yang lansia, yang masih berkeliaran di jalan pada masa social dan physical distancing ini. Mungkin harus begitu. Langsung disanksi begitu ya. Oke, kita jawab pertanyaan berikutnya dok dari Pak Maulizar mengenai OTG dok. Ini kekhawatirannya orang tanpa gejala lebih tidak diketahui lagi apakah akan menjadi penular corona atau tidak. Tapi sekuat apa virus ini pada seorang OTG, berapa lama dia akan bisa menyebarkan corona ini, dan apakah bisa sampai seluas apa seorang OTG ini bisa menyebarkan virus corona? Iya, jadi kalau OTG itu kan sebenarnya menunggu gejalanya muncul kan sebenarnya. Menunggu gejala muncul itu kan ada dari hari kedua sampai hari ketujuh gitu. Jadi antara hari kedua sampai hari ketujuh ini kan orang ini bisa saja tanpa gejala, kemudian dia bertemu dengan orang lain, kemudian dia menularkan. Nah kalau dari ilmu yang kita pelajari kan sebetulnya COVID ini pada hari ke-14 dia sirna, self-limiting namanya kan, jadi sembuh sendiri, hilang sendiri. Jadi kalau berapa lama dia bisa menularkan, jadi kita hitung yang tentu dari hari pertama dia terinfeksi sampai hari ke-14. Gitu. Oke, tapi memang mungkin... Tapi biasanya kan hari ke-7 sudah develop lah gejalanya. Yang gejalanya tidak develop itu kan antara hari kedua sampai hari ke-7 kan gitu. Oke. Harusnya aman dengan social dan physical distancing, harusnya tetap aman ya dok, toh tidak bertemu dengan siapa-siapa juga selain keluarga langsung gitu ya. Ya. Oke, jadi kecuali keluarga ya. Di keluarga juga kan ada physical distancing, jadi jaraknya jauh-jauh kalau ngobrol gitu. Oke, jadi selama ketat menjaga physical dan social distancing seharusnya tidak menjadi masalah juga OTG ini sekitar kita. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pak Syahril. Benarkah kalau memakai masker, mencuci tangan, jangan menyentuh wajah ini sudah cukup untuk menghindari corona? Karena kalau ini sudah cukup berarti tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Jangan sampai stres, dan apakah stres itu menurunkan imunitas? Silakan dok. Jadi utamanya itu sebenarnya social distancing ya. Jangan dekat-dekat, karena kalau dekat-dekat kemudian menularkan itu. Kalau orang ngomong jarak 5 meter kan nggak benar. Walaupun orang ini dengan corona misalnya. Nah karena kita mungkin akan berkontak dengan orang, misalnya saya deh dokter, karena itu kemudian pakai masker, pakai sarung tangan gitu ya. Itu kan tujuannya supaya tidak menularkan pada kontak yang mungkin bisa menimbulkan penularan. Jadi utamanya itu adalah social dan physical distancing-nya. Oke. Utamanya itu. Jadi misalnya Mas Timothy nih, ketemu orang tapi dengan jarak 4 meter, insya Allah aman kan. Ya, harusnya tapi mau pakai masker,
tapi ketemu jarak 30 cm mungkin pasti 30 cm ngapain ya, deket amat gitu. Jadi intinya adalah sosial dan physical distancing-nya. Jangan ngumpul rame-rame, ngumpul lebih dari 3 orang, misalnya dalam satu ruangan 3 kali 3 meter ada 15 orang, itu kan rame ya. Nah itu tentu berpotensi menularkan. Meskipun mungkin pada pakai masker ya, masker yang kita pakai sekuat apa menahan. Oke. Tadi kembali pada pertanyaan saya, masker kain misalnya. Gitu. Oke, berarti jadi yang penting itu Pak, sosial dan physical distancing. Jadi nggak usah keluar rumah dulu, di dalam rumah dulu. Kalau itu saja bisa dijalankan, keluar amat, jangan keluar. Kalau itu saja bisa dijalankan, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan begitu ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi bukan di ininya. Terus apakah stres menurunkan hangat, menurunkan daya tahan? Jadi ada 13 hal kalau saya nggak salah yang menurunkan daya tahan. Salah satunya adalah stres. Kalau orang berlebihan cemas selama 30 menit aja, itu daya tahannya turun. Gitu. Kemudian tentu makanan yang gitu, tidak bergizi. Ya, jadi takut berlebihan karena COVID-19 juga bisa bikin daya tahannya turun. Jadi kayak orang akhirnya jadi kompulsif ya, obsesif kompulsif, bolak-balik cuci tangan, bolak-balik ganti masker, itu kan jadinya cemas juga gitu. Betul. Tidak berarti meremehkan sama sekali tidak boleh, tapi cemas berlebihan tidak boleh. Kalau kaitannya dengan social distancing tadi, ya memang harapannya kan kita saling bantu. Pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan dasar rakyat, itu wajib. Nah kita juga sebagai tetangga, kehidupan bertetangga, apalagi ini bulan Ramadan, yuk saling bantu. Kalau kita lihat ada tetangga kita yang kurang, kita bantu aja. Dengan harapan dia bisa makan makanan yang bergizi, dengan itu kemudian daya tahannya menjadi baik, dan dia menjadi tidak cemas gitu ya. Iya, baik. Kita yang membantu, kita yang ikut tidak cemas gitu ya, Dok ya. Mungkin ini momen yang sangat baik sekali untuk hal tersebut. Ya, saya kira ya ini momen mau Ramadan kan bentar lagi. Ayo saling bantu gitu. Mulai terima hari kasih. ini coba aja. Terima kasih untuk remindernya juga, Dr. Ani Hasibuan, dokter spesialis saraf dari Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini menjawab pertanyaan seputar corona dan COVID-19. Terima kasih, Dok. Baik, dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui @sapa_Indonesia_Kompas TV maupun lewat @Kompas TV, dan juga yang sudah menelpon kami. Kami akan lanjutkan tanya jawab COVID-19 besok tentu saja juga di Sapa Indonesia Pagi.